Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Septian Arif dengan NIM 2003211000102 dari kelas Agribisnis B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mini riset yang berjudul Usaha Tani Komunitas Padi di Desa Tunjung, Kabupaten Bangkalan. Yang pertama itu pendahuluan, dengan selanjutnya itu latar belakang. Padi merupakan salah satu komunitas pertanian pangan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk menjadi makanan pokok. Desa Tunjung merupakan salah satu desa di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah yang bisa membantu perkembangan perekonomian masyarakat di sana. Di Desa Tunjung ini hampir masyarakatnya mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak semua lahan pertanian tersebut diolah sendiri, melainkan dikelola orang lain atau bisa disebut dengan mempekerjakan orang. Selanjutnya tujuan dari miniset pada kali ini yaitu untuk mengetahui aspek non finansial, aspek finansial, sumber pembiayaan, program asuransi, dan kemitraan yang cocok untuk kegiatan usaha tani komunitas padi di Desa Tunjung, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya itu pembahasan luas dan status kepemilikan lahan. Luas lahan yang dimiliki oleh Bapak Imam yaitu sekitar 4.000 meter persegi. Bapak Imam ini memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian tergantung pada musim yang ada. Salah satu komoditas yang ditanam pada lahan Bapak Imam ini yaitu padi. Lahan Bapak Imam ini berstatus milik pribadi atau keluarga. Dan selanjutnya masa tanam yang dimiliki oleh Bapak Imam ini berada di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, di mana pada daerah ini masa tanam yang dibutuhkan untuk komunitas padi sekitar 4 bulan, dan dalam periode 1 tahun masa tanam yang dilakukan pada daerah ini hanya 2 kali. Dan selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan komoditas padi. Kegiatan pemeliharaan tanaman padi seperti pemupukan dilakukan oleh Bapak Imam pada waktu 2 minggu sekali. Setelah masa tanam, pemberian pupuk ini jikalau diperlukan saja. Bapak Imam mewaspadai terjadinya serangan gulma. Beberapa cara untuk mengatasi gulma yang dilakukan Bapak Imam yaitu dengan mencabut secara langsung dengan tangan atau menggunakan alat siang yaitu sabit. Jika sudah tidak dapat diatasi dengan cara tersebut, maka Bapak Imam menggunakan herbisida untuk mengatasi gulma, yang mana herbisida tersebut disemprot menggunakan alat hand sprayer. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Yang pertama, komponen biaya. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh Bapak Imam yaitu sebesar 2.080.000. Untuk biaya tetap yang dikeluarkan Bapak Imam sebesar Rp144.320 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp2.040.000, dan jadi biaya total yang dikeluarkan oleh Bapak Imam yaitu sebesar Rp4.264.320. Selanjutnya penerimaan. Penerimaan ini yaitu dengan cara hasil produksi dikali harga panen, dengan hasil produksi sebesar 2.000 kg dikali harga panen sebesar Rp4.200 dengan hasil Rp8.400.000. Selanjutnya keuntungan. Keuntungan ini penerimaan dikurangi biaya total, dengan penerimaan Rp8.400.000 dikurangi biaya total yaitu Rp4.264.320 dengan hasil Rp4.135.680. Selanjutnya yaitu RC rasio, memiliki rumus jumlah penerimaan dibagi total biaya. Jumlah penerimaan ini sebesar Rp8.400.000 dibagi total biaya sebesar Rp4.264.320 dengan hasil 1,9. Selanjutnya BP harga. Total biaya dibagi jumlah total produksi Rp4.264.320 dibagi 2.000 sebesar Rp2.132. Selanjutnya BP produksi, dengan rumus total biaya dibagi harga jual yaitu Rp4.264.320 dibagi Rp4.200 dengan hasil Rp1.015,3. Selanjutnya BP penerimaan, memiliki rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi total pendapatan yaitu Rp144.320 dibagi 1 dikurangi Rp2.080.000 yang dibagi Rp4.135.680. Selanjutnya menjadi Rp144.320 dibagi 1
yang hasilnya yang tadi dibagikan variabel dan total pendapatan dengan hasil 0,5. Selanjutnya Rp144.320 dibagi 0,5 yang memiliki hasil Rp288.640. Selanjutnya payback periode dengan rumus investasi dibagi kas bersih, yaitu dengan investasi Rp902.000 dibagi kas bersih sebesar Rp4.135.680 dengan hasil 0,21 tahun. Selanjutnya sumber pembiayaan. Sumber permodalan usaha tani milik Bapak Imam ini berasal dari modal sendiri atau modal pribadi. Dengan kendala pembiayaan, kendala yang dihadapi Pak Imam yaitu sulitnya memenuhi kebutuhan biaya untuk membeli seperti pestisida, pupuk, dan lain sebagainya. Untuk strategi pemecahan masalah tersebut, strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan meminjam modal usaha tani kepada lembaga keuangan terdekat. Selain itu, diperlukan juga kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan agar dapat mempermudah proses akses modal oleh petani seperti Bapak Imam tersebut. Yang selanjutnya yaitu program asuransi. Program asuransi ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri, asuransi pertanian adalah produk asuransi yang meminjam risiko kerugian dalam usaha tani. Program asuransi petani ini diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani yang banyak mengalami kendala gagal panen. Untuk kelemahannya sendiri, kurangnya informasi tentang usaha budidaya padi yang potensial untuk dibiayai mengakibatkan pelaku usaha tani masih kesulitan untuk mencari pihak asuransi. Selanjutnya kemitraan. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Keberhasilan kemitraan sebagai strategi bisnis sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dari hasil wawancara yang diperoleh dari usaha tani milik Bapak Imam ini belum melakukan kemitraan dengan pihak manapun dikarenakan pada daerah yang ditempati Bapak Imam ini mayoritas hasil dari pertaniannya untuk dikonsumsi sendiri dan hanya sebagian kecil yang dijual belikan, serta pada daerah Bapak Imam ini juga belum terbentuk kelompok tani yang mewadahi para petani di Desa Tunjung tersebut, sehingga banyak informasi atau program pemerintah yang belum diketahui atau belum terlaksana pada daerah Bapak Imam ini. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kegiatan usaha tani komunitas padi di Desa Tunjung Bangkalan milik Bapak Imam ini dikatakan sebagai usaha tani yang dilakukan secara mandiri dengan modal pembiayaan usaha tani pribadi yang dapat dikatakan layak untuk diusahakan. Usaha tani ini tidak memiliki kendala pembiayaan yang signifikan. Namun tidak bergabungnya usaha tani ini pada asuransi dan juga kemitraan manapun dapat menyebabkan kemungkinan resiko kerugian yang tidak dapat diperkirakan. Dari tugas di atas saya memiliki saran, yaitu pada saat ini peran perangkat daerah dan penyuluh menjadi sangat penting dikarenakan belum adanya komponen tani, sehingga lebih baik diadakannya kelompok tani agar lebih mudah dalam mengontrol, mengawasi dan data petani supaya mendapatkan subsidi pupuk khususnya. Mencarikan mitra kerjasama asuransi koperasi yang dapat membantu petani dan mengurangi resiko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.